Orang ketujuh, peserta ketujuh. Ya, silakan. Terima kasih. Selamat menikmati. Babden sini. Ini aja. Kita aja. Ya, depan belakang sampingnya. Ya, Saya kita kok gak dipilih ya? Hah? Saya kita kok gak dipilih? Iya. Kayak begini, monggo. Ada sap. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami hormati Bapak Firdausi selaku Wakasek Kurikulum, yang kami hormati Bapak Pujianto selaku Wakasek Sarana dan Prasarana, yang kami hormati Ibu Rizkia selaku Wakasek Dinas Kesehatan Kedua Semarang. Yang kami hormati pula teman-teman guru SMA Negeri 2 Semarang yang menghadiri pembukaan diseminasi calon guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah segala puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam acara diseminasi yang insya Allah akan disampaikan secara berkala oleh 4 calon guru penggerak angkatan 7. Adapun susunan acara pembukaan, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat penutup. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Rofi kami disilakan sebagai pimpinan. Pada peserta diharapkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, cara berikutnya yaitu sambutan Kepala SMA 2 Semarang yang akan diwakili oleh Bapak Firdausi selaku Wakasek Kurikulum. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu CGP, Pak Edwin, Pak Hairil, Bu Rofi dan Bu Titin, serta Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ini waktunya CGP Angkatan 7 untuk melakukan diseminasi modul 1 ya Pak? Materi 1 sampai 4 itu terkait dengan visi guru penggerak dan nilai dan peran guru sama membangun budaya positif. Nah, jadi tolong terutama yang budaya positif itu apa yang akan direncanakan di sekolah bisa disampaikan di Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu guru juga bisa memberi masukan kan nanti terkait dengan program Bapak Ibu guru CGP, karena CGP itu pemimpin pembelajaran dan mengembangkan pendidik lainnya, ya salah satunya melalui diseminasi ini untuk sosialisasi dan sebagainya, dan mewujudkan P3 profil pelajar Pancasila, intinya di sana. Nah ini semuanya hanya Bu Rofi yang nggak ngajar kelas 10 ya. Kalau yang lain sudah ngajar kelas 10, itu tidak nyambung, tidak masalah nyambung ke kurikulum Merdeka yang ada P5 yang nilai akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Itu tujuan, salah satu peran dari guru penggerak. Dan nanti di modul selanjutnya akan ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu hubungannya dengan kurikulum Merdeka. Kalau bisa di CGP nanti dibuat video, maksudnya direkam, dibuat video, bisa diupload di YouTube-nya sekolah. Nanti bisa di-share, dibagikan ke guru-guru yang lain, biar dibuat contoh. Karena guru penggerak itu selain menggerakkan diri sendiri, menggerakkan orang lain, dan terutama di siswa sebagai tujuan utama kita dalam pendidikan. Nah, memang guru penggerak ini harus selalu bergerak kan, dan harus digerakkan terus. Guru itu harus digerakkan. Kalau nggak digerakkan mati nanti. Apapun kalau nggak digerakkan itu akan mati. Harus digerakkan terus biar hidup. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Jadi mohon mengikuti kegiatan ini dengan seksama, dan biar tidak panjang lebar, ini saya mewakili kepala sekolah karena kebetulan MKKS wilayah Madura di Kabupaten Pamekasan hari ini, jadi tidak bisa menghadiri pembukaan ini. Jadi saya mohon izin mewakili kepala sekolah membuka acara diseminasi CGP Angkatan 7 di SMA Negeri 2 Sumeneb dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga acara kedepannya lancar. Acara penutup yaitu doa yang akan dibacakan oleh Bapak Pujianto pada beliau kali ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma najjihna fi umurina wa syughulina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahli al-'ilm wal khairi wal 'afah innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna min ibadika asy-syakirin. Allahumma ij'alna min ibadika al-mukhlisin. Allahumma ij'alna min ibadika as-sabirin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Demikianlah acara pembukaan diseminasi GGP Angkatan 7 telah selesai. Saya sebagai MC memundurkan diri. Terima kasih. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Masuk ke nilai dan peran guru. Nah, sebenarnya bukan hanya nilai dan peran guru enggak, tapi juga secara umum nilai dan peran guru. Yang perlu kita pahami yang tadi Pak Budi sampaikan, gitu ya, Pak Budi, gitu ya. Nah itu kalau di bahasa Indonesia kan bergerak dan menggerakkan. Nah untuk bergerak, jangankan siswa, kita sendiri untuk bergerak itu dipengaruhi oleh 3 ini: kerja otak, kebutuhan dasar manusia, psikososial. Kebanyakan masalah-masalah siswa yang muncul itu gara-gara itu. Sebagai contoh misalnya, saya langsung contoh, sekaligus sebagai tim taktik. Nah, nanti saya jelaskan apa itu kebutuhan dasar manusia ada 5. Apa saja? Kebutuhan dasar manusia yang paling utama adalah makan, bertahan hidup. Nah, sering ketika anak belajar itu pasti dia akan ke kantin, ke kopsis. Itu punya alasan tersendiri. Jadi anak itu melakukan kesalahan itu karena punya alasan. Nah, ini juga yang perlu kita juga pahami tentang perilaku anak yang melanggar. Kerja otak itu manusia sebagai mamalia juga secara ilmu pengetahuan di situ ada juga otak kecil. Jadi ada otak hewan. Jadi manusia itu bisa juga berpikir seperti hewan. Nah, hal-hal yang bagaimana ini harus kita kontrol. Ya, untuk jelasnya nanti ada kesempatan lain tentang untuk kerja otak kebutuhan dasar. Nanti lebih ke fokus kebutuhan dasar saja. Nah, yang bergerak setelah bergerak baru bergerak. Nah, bergerak ini kebanyakan itu guru memberikan motivasi ekstrinsik. Montessori ada. Nah, harapannya bergerak itu sebenarnya muncul dari motivasi intrinsik yang ada itu sendiri. Itu yang harus diharapkan. Nah, kalau dilarikan ke agama itu lebih ke ikhlas. Jadi kalau sudah itu munculnya dari diri sendiri itu keikhlasan. Tapi kalau di emosional, iya. Kemudian juga ada nilai guru bergerak. Nah, kita juga posisinya di sini adalah sebagai manusia, sebagai guru juga bisa bergerak. Nah, untuk bergerak itu kita harus paham paradigma guru, nilai-nilai sebagai guru. Kemudian untuk menggerakkan, nah ini ada teori diagram identitas gunung es, lingkaran pengaruh, kemudian peran guru penggerak. Saya lanjut. Nah ini catatan penting. Ini bukan hanya tugas utama guru penggerak, tapi Bapak Ibu guru, yaitu menciptakan, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini kalau kita ke kurikulum merdeka ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama beriman dan bertakwa dan beragam mulia. Yang kedua gotong royong, mandiri, inovatif, kreatif, inovasi. Nah ini nilai-nilai sebenarnya nilai-nilai Pancasila.
Seperti misalnya gotong royong, ya, kemudian beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Nah, kriteria bertakwa mulia itu banyak, ada kejujuran, kemudian apa? Tidak menyakiti orang dan segala macam, ini termasuk akhlak ini. Jadi sebenarnya kurikulum merdeka, guru menggerak ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sepertinya kata Pancasila itu sudah tidak asing lagi, tetapi harus dijelaskan apa itu profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat kita sebagai negara Pancasila, sebagai negara yang berkebinekaan, ini yang harus ditanamkan kepada murid kita. Nah, ini nilai guru penggerak Bapak Ibu, berpihak pada murid, mandiri, refleksi, kolaboratif, inovatif. Nah, ini harus kita biasakan dalam pendidikan dan pengajaran kepada murid, berpihak pada murid. Kemudian ini jangan sekali refleksi. Jadi refleksi apa yang kita lakukan, kita harus refleksi, harus umpan baliknya seperti apa, kemudian kita koreksi, kemudian kita perbaiki dan seterusnya. Kemudian kolaboratif, jadi guru tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa bekerja sendiri. Kita adalah tim. Ya, kita tim kolaboratif, kemudian untuk meningkatkan mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Kemudian ini nilai sekarang menjadi pemimpin pembelajaran. Ini nanti hubungannya dengan pembelajaran diferensiasi. Kami belum sampai di materi itu, nanti di modul 2. Kemudian menjadi coach, kami juga sudah, dan Bapak Ibu sudah juga melakukan, ya, sebagian seperti Bapak Etin sudah menjadi narasumber dalam pelatihan aplikasi dan segala macamnya. Dan itu kami sudah juga belajar juga bagaimana bersama-sama JGD 7, beberapa JGD 7 belajar tentang bagaimana membuat aplikasi di Google. Ya. Kemudian mendorong kolaborasi, ini juga satu paket dengan yang nilai tadi. Kita bukan hanya kolaborasi dengan guru di sini, juga dengan komunitas yang ada di luar sekolah. Kita ajak untuk mendukung program sekolah. Ya. Nah, ini juga harus kita pintar-pintar membangun komunikasi dengan pihak luar. Mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini murid harus diberi kepercayaan untuk memimpin suatu pembelajaran, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Ya, jadi anak diberi waktu, diberi kesempatan untuk memimpin. Nah, ini sudah dilakukan oleh JGP 5, sudah dilakukan. Contohnya Bapak Ibu sudah melihatnya. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nah, kami sudah mencoba membuat grup komunitas yang ada di sekolah ini, yaitu berkaitan dengan proyek P5 kelas 10 tentang pengolahan sampah. Ini harus ada tindak lanjut Bapak Ibu. Nah, ini tidak menjaga kebersihan Ibu. Saya sudah itu Bapak Ibu saya menanyakan kenapa yang melakukan ini yang bagaimana cara kamu hanya saya mengerjakan tugas tapi juga saya tugas dan apa yang tidak bisa masih belajar juga mengerjakan tugas.
Tapi kan komunikasi juga banyak kan, bisa juga semakin ada cara lain selain kamu misalnya di membaca tidak tahu apa materi atau tugas yang tidak perlu. Nah, ada sebagian guru yang tidak ini atau tidak apa menginformasikan tugas apa yang akan dikerjakan karena sudah sebagian di ruang kelas. Gimana? Langsung pada dulu. Dan ada contoh lagi, nah ini kami berempat gitu ya, berempat. Pak Edwin sebagai coachnya ini menerapkan kolaboratif dan coach ya, peran nilai guru penggerak. Kita berempat mencoba belajar bareng tentang membuat apa? Google Site di Google Form. Nah ini nilai dan peran guru penggerak adalah mandiri. Nah, jadi kita untuk meningkatkan kualitas kita jangan menunggu jadi teman disebut kalau anak kosong kalau kita. Nah, hal-hal seperti ini tidak ada kemandirian kita untuk mengembangkan potensi kita, diri kita. Ini yang harus kita gali terus. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana saya melakukan kolaborasi dengan pihak luar? Salah satunya kita membuat MOU dengan dinas pendidikan. Nah, itu sebenarnya untuk mendukung program kita, Bapak Ibu. Nah, bukan ujuk-ujuk melakukan program tanpa rencana. Jadi kami berempat meramu kegiatan yang mendukung visi sekolah, Bapak Ibu. Dan visi sekolah, visi guru penggerak kita sesuaikan dengan visi sekolah, Bapak Ibu. Jadi bukan ujuk-ujuk kalau ada program ini gitu. Saya tidak pengen seperti itu, Bapak Ibu. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu baik itu di seperti ini, kemudian juga saya sekali memang share tentang MOU sebenarnya itu untuk membagikan nilai dan peran guru, bukan hanya berhenti mengajar saja di kelas, tetapi juga bagaimana memberdayakan siswa dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran ini. Nah, ini yang juga saya coba untuk membuat program kami ajukan kepada Bapak Kepala Sekolah dan mungkin nanti ini menjadi program CDP 7 ke depannya, Bapak Ibu. Itu mungkin dari saya tentang modul 1.1 sampai modul 1.4, kemudian ada diseminasinya, bagaimana cara segitiga distribusi. Saya kira cukup. Saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sekarang hadir Bapak PP mengajar praktek. Lupa saya namanya, Pak. Pak Henry Zayul. Pak Henry. Selamat datang Pak Henry. Bapak, kami doakan semoga DIP angkatan 7 ini bisa menuntaskan sampai akhir. Amin. Sampai tingkat lulus dan disematkan guru penggerak. Amin. Saya sangat merekomendasi untuk teman-teman yang belum ikut untuk ikut karena banyak hal positif yang kebetulan saya rasakan dan manfaatnya luar biasa. Seakan-akan kita mencuci otak misalnya. Ini masih level 1 ya. Nanti ada 3 level, level 2, level 3. Luar biasa, pengalaman luar biasa. Kemudian saya Bapak setelah ini bukan pertanyaan mungkin usulan atau bagaimana ya. Dan setelah melihat perjalanan JGP Angkatan 7 ini, di mana posisi saya adalah JGP Angkatan 5.
belum di wisuda istilahnya. Belum wisuda. Nah, kita mendapatkan ini Bapak. Yang pertama, semangat untuk istiqomah. Jadi saya ke teman-teman angkatan 5 itu, kita bergerak jangan berdasarkan waktu yang ditentukan oleh bisa. Itu adalah start kita. Tapi kita harus start itu mulai terus sampai akhir selama kita ada di lembaga pendidikan. Harapannya juga di CGP Angkatan 7 seperti itu. Ada beberapa rekomendasi dari CGP Angkatan 5 Pak Heru, di mana kemarin karena kepala sekolahnya berganti, kelihatannya mandek dulu. Waktu kita di CGP Angkatan 5 kita sudah rekomendasi ke Bapak Abu Amin waktu itu PRT, sekarang ganti Bapak karena kelihatannya harus memperbaiki lagi, dan saya bersyukur mudah-mudahan ini diteruskan oleh CGP Angkatan 7. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas. Ini awal. Ketika pembuatan keyakinan kelas ini hanya cuma sampel, maka ini akan kesulitan. Bayangan saya seandainya, maaf, Bapak Ibu CGP Angkatan 7 mau bekerja keras, maka rekomendasi kita itu waktu itu kita selesaikan keyakinan kelas dari kelas 10 dan kelas 11. Artinya kalau ada kelas 12 karena sudah tinggal 2 bulan, mohon maaf, bukan kita nggak menghiraukan mereka, tinggal 2 bulan lagi, kita bagi yang 4 orang ini bagi 4 orang namanya dengan kelas. Semuanya harus ada keyakinan kelas, dan itu sudah berupa produk yang ditempel di kelas masing-masing. Keyakinan bukan masih dalam wacana atau di sudah Pak, tapi sudah ada di HP. Nah, itu belum. Kemudian keyakinan kelas ini Bapak sudah di semua kelas ada, maka kita punya keyakinan sekolah yang nanti meningkat. Inilah cikal bakal nanti adanya perubahan di taktik. Karena akan ada di sana. Di taktik. Saya kemarin ke taktik menolak untuk merubah taktik menjadi tim restitusi. Kenapa? Pertanyaan saya sederhana. Adakah ilmu yang sudah diterima oleh CGP ini dipraktekkan di salah satu sekolah, diuji cobakan dan berhasil? Saya takutnya nanti kita berubah ke restitusi, tinggalkan kita anak-anak menjadi liar. Saya menolak waktu itu. Jangan langsung 100%, kita bertahap. Kita jalan, tapi di atasnya ada tim restitusi. Tim restitusi inilah yang saya usulkan diambil dari guru muda dan guru senior, termasuk guru pengembang. Ini masuk di sana Bapak. Jadi ada pembagian wilayah di mana yang sudah tintatif kelar itu. Tatanan kok tintatif itu yang bekerja adalah bagian institusi. Jadi anak-anak itu masih terkontrol, bukan dibubarkan. Itu Pak. Jadi mudah-mudahan ini yang CGP Angkatan 7 ini bisa merealisasikannya. Karena ini luar biasa, bagus menurut saya. Kemudian selanjutnya, ke anak ini perlu ditanyakan juga, Bapak. Anak-anak kadang-kadang kita sudah menjelaskan P5, profil belajar Pancasila. Ketika kemarin misalnya kita sudah punya acara, bannernya besar, P5 gitu, produk. Ketika Pak Kaman sebagai kepala sekolah nanya, nah, yang termasuk unsur P5 ini yang mana? Pak Mulai, kan? Masa ini mungkin ditekankan dan dipraktekkan. Nah, yang terakhir di saya untuk pembentukan budaya positif ini agak kemarin ini Pak. Ya, sudah dalam bentuk banner di media sosial sudah semua, tapi
istiqomah dalam menjalankan ini yang belum. Bahwa kalau ada gurunya, sudah ada video kan? Ada guru lewat, anak diingat jalan ya. Yang mengawalnya ini siapa? Kalau cuma sekedar diberi kemudian selesai, nggak ada yang ngawalin susah. Ini mungkin rekomendasi kita untuk CGP angkatan 7 yang kemarin kita sudah bergerak di angkatan 5. Dan saya dan teman-teman CGP angkatan 5, kita tidak boleh finish. Kita start tanpa finish. Nah, makanya sampai kemarin kita tetap mengumpulkan. Kita sudah ada yang namanya Greenpeace pada itu komunitas. Pak Elir kemarin juga masuk. Ayo kita sama-sama. Mari dukung. Habis ini kita bentuk komunitas guru penggerak. Kan naik isinya kalau guru penggerak. Institusi. Saya kira demikian beberapa hal yang ada di pikiran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas usulan, pernyataan dan masukan dari Pak Puji berkaitan dengan program dan kegiatan yang sudah berjalan dari P5, kemudian kegiatan CGP. Nah, ini juga tentu Bapak, saya sangat sepakat, setuju sekali. Kita mempersiapkan di bawah, tetapi juga kepala sekolah harus paham. Ketika saya sudah menyampaikan kepada Pak Karman, Pak, sebaiknya buat standar baku. Bagaimana cara menangani masalah siswa ini? Tidak mengiyakan, tidak diam saja. Nah, ini juga perlu ada pemahaman, mungkin Pak Budi sebagai pengasih. Kalau kita buat ada tim paket dan tim diskusi, beda, tapi satu paket. Nah, ini yang juga kita siapkan di bawah. Betul kata Pak Budi, kita harus menyiapkan kesepakatan kelas sehingga menjadi kesepakatan satu sekolah, keyakinan universal sekolah. Jadi ini yang diharapkan, dan nanti bentuk-bentuk seperti itu nanti dituangkan di dalam istilahnya buku eksekusi. Nah, itu yang perlu kolaborasi Bapak sebagai Wakasek juga serta mendukung juga guru-guru juga mendukung kami sebagai individu untuk merealisasikan ada tim restitusi dan tim paket yang berjalan seinisial. Nah, ini yang juga kemudian Bapak yang berkaitan dengan adab, kebetulan saya belum tidak masuk ke dalam tim adab, dan saya sudah ada di tim pengolahan sampah, dan ini sudah saya lakukan. Bapak sudah tahu sendiri, saya sudah membuat MOU dengan Dinas Lingkungan Hidup, tetapi saya belum membuat kadernya siswa, saya belum membuatkan kader, saya masih menunggu. Nah, karena pergantian kepala sekolah ini yang membuat saya dan kami sedikit tertahan dulu. Kemarin kami mengajukan lagi kepada Pak Karman 2 proposal yang saya lakukan. Yang pertama berkaitan dengan lingkungan. Jadi lingkungan, kalau bicara lingkungan Bapak itu tidak hanya cukup di tanaman. Jadi bagaimana kebersihan di sekolah kita, pengolahan sampahnya bagaimana. Jadi sebenarnya kami kemarin itu ingin menggandeng kader Greenpeace-nya itu jadi satu kader. Jadi tidak ada kader lagi, tidak ada kader lagi, tidak ada kader lagi. Kalau tidak ada kader lingkungan, cukup satu kader saja, yaitu kader Greenpeace. Nah, kader Greenpeace ini bukan hanya tanaman, tapi juga yang tadi itu. Ini terima kasih masukannya. Saya kira cukup. Setelah mendengar pemaparan atau hasil diseminasi dari teman-teman CGP Angkatan 7, saya kok sangat tertarik terhadap beberapa teori-teori yang menurut saya mungkin tidak baru, tapi sebelumnya tidak pernah saya terapkan secara terstruktur dalam mengelola pembelajaran atau memberikan treatment pada anak didik. Jadi hal ini membuat saya bersemangat untuk belajar pada teman-teman CGP, dan semoga nanti saya juga bisa belajar melalui CGP angkatan berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu guru dari Semada, ingin menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan
keuntungan dari mengikuti diseminasi yang dilakukan oleh teman-teman TGP Angkatan 7. Di antaranya meskipun banyak pelanggaran atau hukuman yang ada dalam satu kelas, sebenarnya itu semua bisa teratasi. Misalkan dengan melakukan satu teknik, yaitu yang saya anggaplah ilmu baru bagi saya, itu namanya teknik restitusi, di mana meskipun ada hambatan dan banyak sekali keuntungan yang didapat di dalamnya, jadi itu memberikan power pada masing-masing guru tentunya nanti untuk juga memperhatikan hal demikian, di mana dengan teknik restitusi tersebut banyak sekali manfaatnya, di antaranya adanya perubahan tingkah laku siswa dan sebagainya. Jadi saya harap teman-teman guru tidak patah semangat dalam menghadapi segala hambatan yang ada di kelas. Semuanya itu dapat teratasi dengan baik dengan tentunya dengan bekal ilmu teori-teori yang sudah didapat. Di antaranya misalkan saya sudah mendapatkannya di acara diseminasi TGP 7 Semada yang baru terlaksana ini. Terima kasih.